Halo, balik lagi dengan aku Ardiansah. Buat kalian yang lagi ngadain event atau acara dan bingung banget buat marketingnya, nah ini adalah salah satu teknik marketing yang bisa kalian pakai dan jarang banget banyak orang yang berani gunain ini, utamanya untuk event-event yang bukan kelas besar ya. Nah ini adalah social proof atau pembuktian dari orang-orang. Nah ini adalah salah satu teknik marketing yang sebenarnya sudah banyak kalau kalian tahu iklan-iklan kayak iklan shampoo, iklan sabun atau iklan apapun itu udah sering banget dipakai nama social proof. Nah social proof itu jenisnya ada beberapa teknik ya, kayak misalkan ngasih info soal berapa banyak yang pakai atau testimoni atau ngasih wawancara orang-orang yang udah pakai produknya. Nah itu salah satu bentuk dari social proof, artinya persetujuan dari orang-orang yang sudah pakai atau membeli produknya. Nah apa hubungannya dengan event? Kalau kalian bikin event atau acara yang memang dibuka untuk umum, kemudian ada nyari pendaftar, nah ini bisa kalian pakai. Tapi social proof ini ya yang akan aku share ke kalian itu nggak bisa serta-merta kalian bisa pakai. Ini harus hati-hati karena bisa jadi bumerang juga buat event kalian. Nah buat kalian yang mungkin masih bingung nih, kalau misalkan udah bikin acara ingin gimana sih cara narik peserta lebih banyak lagi, ini adalah salah satu teknik. Sekali lagi, jangan sembarangan pakai, tapi ini sangat worth it kalau misalkan sudah sesuai dengan kriteria untuk dilakukan, yaitu mengungkapkan jumlah pendaftar yang sudah terdaftar. Nah ini banyak banget yang orang-orang masih mikir kayak masih takut ataupun masih abu-abu, khususnya di event-event kecil gitu yang ragu boleh nggak sih ngungkapin berapa banyak orang yang udah daftar, karena kebanyakan orang takut kalau misalkan itu diungkapin itu tuh kayak too much information, atau mungkin malah takutnya malah justru blunder. Tapi sebenarnya dengan mengungkapkan jumlah pendaftar itu akan jauh menarik banyak minat orang lain yang mendaftar. Tapi ada syaratnya. Yang pertama adalah ketahui timeline dan juga target pesertanya. Jadi kalian harus paham dulu acara kalian itu, kemudian timeline pendaftaran itu sudah dibuka berapa lama, dan bandingkan dengan jumlah pendaftar yang sudah masuk. Artinya jangan kemudian misalkan kita baru buka timeline pendaftarannya 2 bulan, masih di bulan pertama targetnya sudah hampir 50% terpenuhi atau mungkin sudah 3/4% terpenuhi, artinya kan itu sudah banyak. Nah itu kalian boleh ngelakuin teknik social proof dengan ngasih tahu jumlah peserta yang daftar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk lebih banyak menggait orang-orang agar tertarik mau ikut dan membuktikan kalau event kalian itu ramai. Karena kebanyakan orang-orang itu kalau misalkan mau daftar event atau mau daftar suatu acara yang mungkin baru pertama kali atau belum pernah ikut, itu rata-rata kayak tunggu-tungguan, biasanya kayak ada yang nunggu temennya ikut atau nunggu rame terlebih dahulu baru mau daftar. Ya intinya tunggu-tungguan aja gitu. Makanya dengan mengungkapin jumlah pendaftar yang sudah mendaftar di event kalian, itu akan mendorong orang-orang yang awalnya nunggu misalkan aku nunggu temanku daftar atau aku nunggu rame dulu takutnya sepi jadi nggak mau daftar. Dengan mengungkapin jumlah pendaftar yang kalian rasa itu sudah banyak untuk timeline pendaftaran kalian, itu akan mendorong orang-orang yang awalnya masih ragu buat daftar karena takut sepi ataupun ragu karena acaranya nggak ramai, itu jadi terdorong. Jadi ada semacam dorongan psikologis untuk langsung segera ikut event kalian, karena kebanyakan juga orang-orang itu suka daftar itu di mepet-mepet, kayak misalkan hamin seminggu penutupan, padahal ada perisal itu yang istilahnya kan kita biasanya kalau perisal itu lebih murah, padahal ada perisal, dan mereka tuh bisa malah justru daftarnya mepet-mepetan. Biasanya faktor mungkin salah satunya adalah terkait jadwal, karena mungkin belum tahu jadwalnya, atau yang kedua ya tadi mereka memastikan terlebih dahulu kalau event ini ramai, jadi pada saat mereka daftar mereka nggak sia-sia gitu, mereka bisa menikmati acara performa keseluruhan. Nah itu yang aku maksud. Jadi kalian harus pastikan, misalkan timeline pendaftarannya 2 bulan, masih 1 bulan ternyata target pesertanya udah 3/4 tapi kok stagnan nih, jumlah peserta yang daftar stagnan. Nah kalian bisa pakai teknik marketing social proof itu, yaitu dengan mengungkapkan kayak misalkan bikin announcement atau bikin story atau bikin postingan kalau mengucapkan terima kasih aja bahwasanya sampai hari ini gitu jumlah pendaftar, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendaftar yang terdaftar dengan sekarang itu udah mencapai berapa gitu, misalkan katakanlah 80 peserta. Nah itu yang harus kalian kira-kira, apakah 80 peserta di
3/4 pendaftaran itu udah banyak atau belum. Nah, ini yang kalian harus waspadai, yang tadi aku bilang ini bisa menjadi bumerang kalau kalian salah mengekspektasikan, yaitu dalam artian yang kalian keluar, yang kalian publish itu justru bikin orang let down untuk daftar di event kalian, yaitu ketika jumlah peserta yang kalian ekspektasikan itu ternyata dianggap terlalu sedikit oleh orang-orang. Nah, itu hubungannya kalian harus tahu event kalian. Jadi misalkan event kalian tuh target pesertanya adalah 100 orang gitu, 100 orang, dan sudah 1 bulan pendaftaran ternyata yang daftar baru 20 atau 30 orang. Itu kan kalau dipublish, orang-orang malah justru akan mikir, loh eventnya kok sepi gitu, maksudnya kok yang daftar dikit, malah orang-orang malah justru menarik diri untuk tidak cepat-cepat mendaftar. Jadi itu yang hati-hati buat kalian. Misalkan kalian mau bikin teknik social proof dengan cara ngungkapin jumlah pendaftar, itu kalian harus prediksikan orang-orang yang melihat itu akan tertarik, dalam artian akan ngebayangin kalau event dengan jumlah peserta yang akan diungkapkan itu banyak. Tapi kebalikan, kalau misalkan jumlah pendaftar ternyata sedikit, nah itu yang harus hati-hati. Jadi social proof ini bisa digunakan pertama di awal waktu, di pertengahan, atau di akhir. Tapi rekomendasi aku sebenarnya di awal apabila jumlah pendaftar itu dirasa stagnan. Kalau misalkan nih kalian bikin acara ternyata di awal-awal yang daftar tuh udah banyak banget, tapi di tengah-tengah tiba-tiba stagnan, kok nggak ada yang daftar lagi, Nah, itu kalian bisa pakai teknik itu. Jadi diungkapin jumlah peserta yang daftar, jadi orang-orang yang nggak tahu ataupun orang-orang yang masih nunggu, mereka akan langsung tertarik buat daftar karena ngeliat, jumlah peserta udah banyak ya. Atau misalkan yang sifatnya terakhir itu dengan catatan harus yang pendaftarannya udah banyak, tapi kalian pengen nambah lagi dari jumlah pendaftarnya, itu bisa kalian pakai. Tapi nggak boleh dipakai kalau misalkan jumlah pendaftar, misalkan kalian mau pakai itu di akhir, tapi ternyata jumlah pendaftar waktu minggu-minggu terakhir itu nggak mencapai target. Nah, itu harus hati-hati karena takutnya malah bukan menambah, tapi ya minat buat yang daftar malah jadi berkurang karena orang-orang mengiranya acara itu bakal sepi gitu, jadi nggak pada daftar. Jadi itu adalah teknik yang bisa kalian pakai ketika pendaftar stagnan, tapi harus hati-hati. Dan yang kedua, kalian tidak boleh bohong ketika pakai social proof ini gitu, karena ini bisa bisa menjadi bumerang untuk eventnya. Misalkan nih di minggu-minggu pertama yang mendaftar itu baru 20, tapi kalian pakai social proof ini dengan mengungkapin kalau yang daftar sebenarnya udah 40. Nah, ini hati-hati kalau misalkan nanti ternyata di pertengahan ataupun di akhir yang daftar itu 40 kurang, atau misal nggak mencapai angka yang kalian sebutin di event, itu bisa jadi bumerang. Artinya kalian melakukan penipuan dan itu bisa ketahuan sama pesertanya, karena istilahnya kalian mengkatrol angka pendaftar yang seharusnya katakan cuma 30, tapi kalian bilang 70 atau 80 orang sudah mendaftar. Nah, itu harus hati-hati kalau misalkan ternyata jumlah pendaftar setelah kalian pakai teknik itu nggak meningkat signifikan, bisa nggak mencapai angka yang kalian sebutin, atau mencapai tapi selisihnya cuma sedikit. Nah, itu orang-orang bisa curiga, kok ini perasaan dulu waktu di bulan pertama udah 70, kok sampai sekarang cuma nambah jadi katakan 75 atau 77. Itu kan bisa ketahuan kalau misalkan itu salah satu teknik marketing yang bohong. Nah, itu yang makanya harus hati-hati. Kayak misalkan pakai testimoni kan sebenarnya bisa diakali ya, kayak ambil aja testimoni yang bagus, yang jelek-jelek dihilangkan gitu. Tapi itu juga kalau misalkan testimoninya bohong, apalagi terkait produk yang mengandung apa-apa, nah itu juga bisa menjadi bumerang ke depannya kalau misalkan itu ketahuan. Jadi saran dari aku, social proof ini digunakan teknik penyebutan jumlah pendaftar yang ikut event itu hanya boleh dilakukan ketika yang pertama jumlah pendaftar terhadap timeline itu banyak. Maksudnya apa? Misalkan 40 di 2 minggu pertama itu banyak ketimbang 80 di minggu terakhir. Jadi misalkan targetnya 200 nih, target 200, minggu pertama yang daftar udah 40. Nah, itu hitungannya udah banyak karena baru minggu pertama aja udah 40 orang yang daftar. Tapi kalau misalkan targetnya 200 terus di minggu terakhir baru nyampe 80, kalian pakai teknik ini ya hati-hati, orang-orang malah ngiranya acaranya bakal sepi. Jadi nggak boleh dipakai di timeline. Jadi karena harus membandingkan antara timeline dan juga jumlah pendaftar itu harus dicek lagi apakah ini bisa dipakai atau enggak, karena bisa untung besar, artinya orang-orang bisa tertarik, atau bahkan justru kalau misalnya kalian salah menganalisa,
jumlah pendaftarnya malah justru akan bukan berkurang sih. Kalau berkurang kan berarti mereka refer atau mengundurkan diri, tapi stagnan untuk peserta yang daftarnya, atau malah justru minatnya rendah ataupun turun. Itu salah satu aja teknik marketing untuk event-event yang banyak banget orang-orang masih takut untuk ngungkapin jumlah pendaftar karena takut. Ya banyaklah pikiran-pikiran seperti itu, tapi menurut aku ini salah satu teknik marketing yang bisa kalian coba sesuai dari tadi ya kondisinya masing-masing. Yang penting jangan bohong terkait social proof. Kalau memang belum bisa pakai itu, jangan dipaksakan pakai teknik social proof yang tadi aku sebutin. Mungkin bisa pakai testimoni ataupun istilahnya social proof lain selain ngungkapin jumlah peserta itu. Tapi kalau misalkan tadi syarat-syaratnya terpenuhi, aku sarankan sih itu bukan sarankan, itu salah satu yang bisa kalian pertimbangkan, karena menurut aku itu bagus banget. Karena banyak banget orang yang tadi ya mau daftar event itu biasanya nunggu orang. Jadi ketika mereka tahu jumlah pendaftarnya udah banyak, teman-temannya mungkin udah pada ikut, jadi mereka akan lebih tertarik untuk daftar segera. Nah itu untungnya kalau panitia itu lebih aman kalau misalkan di bulan-bulan awal pendaftaran itu udah banyak ketimbang orang-orang itu di mepet-mepet. Karena kalau misalkan di awal itu udah bisa mencapai target, artinya kan panitia lebih leluasa, lebih nggak deg-degan ya. Dari anggaran kan pasti udah diperhitungkan. Tapi kalau misalkan orang daftar itu di akhir-akhir, menuhin targetnya di akhir-akhir, itu biasa agak deg-degan tuh panitia, apakah ini menuhin target atau enggak, karena hubungannya dengan mungkin nyiapin konsumsi, nyiapin perlengkapan dan lain-lainnya. Jadi jangan takut buat bereksperimen, jangan takut buat ngelakuin hal yang nggak biasanya orang lakuin, atau orang-orang biasanya hanya mengandalkan event tahun kemarin kayak gini, oh enggak dulu seniorku bikinnya kayak gini, jadi mending ikutin aja. Jangan kayak gitu. Jadi ini adalah event kalian ada panitianya, kalian yang berhak untuk menentukan event itu mau dibawa ke arah mana, dan kalian lebih bisa kreatif daripada orang-orang sebelumnya. Jadi itu aja opini dari aku. Ini adalah opini terkait event atau pelatihan. Bye.